Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Pramunajit dengan NIM 11 2019 05956. Di sini saya akan mempresentasikan analisis iklan tradisional jarum dan digital Xiaomi. Oke, yang pertama gambaran umum perusahaan. Profil perusahaan jarum. PT Jarum memiliki beberapa brand rokok yang termasuk ke dalam beberapa jenis rokok yang diatur oleh pemerintah. Antara lain adalah SKT atau sigaret kretek tangan. Yang kedua adalah SKM atau sigaret kretek mesin. Yang ketiga adalah SKM Mid dan cerutu. Customer value proposition dari PT Jarum adalah menyediakan rokok kretek dengan kualitas tembakau yang terbaik dari seluruh dunia dengan campuran cengkeh dan saus terbaik yang diolah dengan proses terbaik. Produk PT Jarum dipasarkan secara nasional antara melalui merek Jarum Super dalam kategori SKM reguler, LA Light, dan Jarum Black dalam jenis kategori SKM Matte, dan merek Jarum Coklat, Jarum 76, dan Jarum Istimewa untuk jenis kategori SKT. Selain dipasarkan di dalam negeri, PT Jarum juga mempunyai beberapa merek rokok untuk diekspor ke luar negeri. Beberapa merek yang diekspor ke pasar luar negeri tidak dapat dipasarkan di dalam negeri, tetapi produk-produk dalam negeri selain jenis kategori SKT juga diekspor ke luar negeri. Beberapa negara yang dapat ditemui produk PT Jarum adalah Amerika Serikat, beberapa negara di benua Eropa, dan juga Eropa Timur, Arab Saudi, Abu Dhabi, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Beberapa kota besar di benua Australia seperti Sydney, Perth, dan Melbourne, hampir seluruh negara di Amerika Selatan, Brazil, Chili, Peru, Ekuador, Panama, dan lainnya. Selanjutnya, profil perusahaan Xiaomi. Xiaomi Inc. adalah salah satu perusahaan elektronik terkemuka di negeri Cina. Xiaomi didirikan pada tahun 2010 oleh Lei Jun yang kini juga menjabat sebagai CEO dan merupakan salah satu orang terkaya di Cina versi majalah Forbes. Dalam pendiriannya, Xiaomi dibantu berbagai sumber pendanaan oleh investor seperti Temasek Holding yang merupakan perusahaan investasi milik pemerintah Singapura, perusahaan pendanaan modal dari Cina yaitu IDG Modal dan Killing Venture Partner, serta perusahaan pengembangan prosesor yaitu Qualcomm. Xiaomi dengan cepat telah menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Cina. Xiaomi merupakan perusahaan elektronik yang merancang, mengembangkan, menjual smartphone, dan alat elektronik lain untuk para konsumennya. Sejak merilis smartphone pertamanya di bulan Agustus 2011, Xiaomi kini telah berhasil memperoleh pangsa pasar tertinggi di negara asalnya. Xiaomi juga kini memiliki nilai perusahaan lebih dari 10 miliar USD dan telah memiliki lebih dari 3.000 karyawan, baik yang berasal dari Cina, Malaysia, Singapura, India, Filipina, dan pastinya Indonesia. Analisis iklan. Untuk analisis iklan tradisional Jarum. Dalam pemasarannya, khususnya di Indonesia, Jarum masih menggunakan tradisional marketing seperti billboard dan spanduk, iklan di TV, dan mengadakan event-event. Setiap produk memiliki karakter dan temanya masing-masing yang ditunjukkan untuk target yang berbeda. Seperti contohnya, Jarum Black memiliki tema motif elegan, main style dengan target pria di atas usia 18 tahun, kelas ekonomi menengah ke atas yang suka otomotif. Jarum Coklat memiliki tema masyarakat desa, santai rakyat biasa dengan target perokok pria di atas 18 tahun dalam kelas ekonomi menengah ke bawah. Rakyat biasa Indonesia sering dalam keadaan carut-marut, sehingga Jarum Coklat sering mengeluarkan slogan kreatifnya, seperti jangan marah-marah, mari ramah-ramah. Jarum Coklat juga sering mengadakan event masyarakat seperti pergelaran pentas musik dan membuat spanduk untuk warung-warung kecil. Selain cara tradisional marketing tersebut, Jarum juga menggunakan tenaga SPG untuk melakukan direct selling kepada pasar. Mereka menggunakan SPG sebagai media promosi karena memang target pasar sebagian besar adalah pria, sehingga lebih mudah untuk mengeksekusinya melalui wanita. Penggunaan SPG ini dilakukan ketika ada event mereka dengan menggunakan bot atau dengan keliling langsung menuju ke konsumen. Tidak jarang SPG juga masuk ke tempat-tempat hiburan untuk menawarkan produk secara langsung atau sekedar melakukan brand awareness terkait produk terbaru mereka.
Dalam digital marketing sendiri, Jarum tidak terlalu gencar melakukan pemasaran karena banyak peraturan yang lebih ketat untuk larangan iklan rokok di internet. Karena bisa dibuka oleh siapapun dan kapanpun tanpa kontrol dan batas waktu. Apalagi saat terdapat lebih dari 140 juta pengguna internet di Indonesia. Di antaranya adalah anak-anak dan remaja. Menkominfo sendiri bersama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI telah banyak memblokir situs yang diblokir karena menayangkan iklan rokok. Hal ini bertujuan agar melindungi anak-anak dari paparan rokok dan mencegah meningkatkan prevalensi merokok pada anak-anak dan remaja. Itulah mengapa walaupun di era digital saat ini Jarum masih tetap menggunakan tradisional marketing. Untuk selanjutnya analisis iklan digital dari Xiaomi. Xiaomi memanfaatkan internet sebagai media promosinya. Dengan memanfaatkan hal tersebut, Xiaomi dapat mengurangi harga produk karena biaya promosi yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Karena manfaat media internet sebagai media promosi salah satunya adalah bentuk iklan internet. Kelebihan utama dari produk smartphone Xiaomi adalah harga yang relatif murah dengan kualitas yang cukup tinggi. Tetapi bukan hanya itu, kunci kesuksesan Xiaomi di samping itu juga Xiaomi memiliki strategi-strategi promosi yang baik dalam penjualan ataupun pemasarannya. Salah satunya iklan internet yang terbukti ampuh dalam menarik konsumen untuk menggunakan produknya. Ada beberapa jenis iklan yang digunakan Xiaomi dalam memasarkan produknya. Di antaranya pertama social advertising, yang kedua membuat forum sendiri atau chat room, dan yang ketiga bekerja sama dengan e-commerce. Viral merupakan kekuatan yang besar dalam ikatan media internet. Pasalnya ketika kita memutus iklan dan iklan itu menjadi viral, berarti iklan itu telah berhasil karena diperbincangkan atau menjadi topik pembicaraan yang sedang banyak dibicarakan. Xiaomi memanfaatkan sistem virality tersebut untuk mempublis iklannya. Contohnya yaitu Lin Bin, yaitu presiden dari Xiaomi sendiri. Dia melakukan pemasaran dengan cara posting sebuah foto produk Xiaomi dengan embel-embel promosi dan iklan itu menjadi viral. Dan hasilnya dalam waktu kurang 10 menit, 150.000 unit Xiaomi pun habis terjual. Posting Lin Bin bahkan telah dibagikan oleh pengguna jejaring sosial lebih dari 2 juta kali dan mendapatkan komentar positif yang hampir menembus 1 juta komentar. Xiaomi juga menjadi viral di beberapa media berita elektronik, salah satunya UC News. Dalam media tersebut, berita atau artikel tentang Xiaomi selalu menjadi viral dan banyak dibaca oleh pengunjung, sehingga mengakibatkan popularitas Xiaomi terus naik. Yang kedua, contoh iklan Xiaomi. Dari gambar-gambar di atas, atau dari ketiga contoh iklan di atas, menurut iklan tersebut sangatlah simpel. Contohnya dari iklan pertama sampai ketiga. Foto yang digunakan hampir sama, di mana hanya tercantum tipe produk, gambar produk, spesifikasi singkat, dan juga harga. Seharusnya dalam iklan tersebut bisa dibuat lebih menarik lagi, seperti mencantumkan keunggulan produk yang tidak dimiliki produk pesaing atau menggunakan brand ambasador yang terkenal untuk dicantumkan dalam iklan agar lebih menarik. Background yang digunakan dari iklan pertama sampai ketiganya menggunakan satu warna. Seharusnya bisa menggunakan beberapa warna dan memainkan warna tersebut agar lebih menarik sesuai dengan metode iklan menurut Reike Ustadianto dalam Business Plan, di mana seharusnya iklan menarik secara visual dengan memainkan warna. Walaupun ketiga contoh di atas tidak terlalu menarik, tapi faktanya penjualan ketiga produk tersebut sungguh luar biasa. Yang pertama, produk Redmi 1S dalam pemberitaan FIFA ID November 2014, pada gelombang pertama Redmi One S terjual sebanyak 5.000 unit dalam waktu kurang lebih 7 menit saja. Yang kedua yaitu produk MI A1 dalam pemberitaan Detik Inet Oktober 2017, kurang dari 1 jam, terproduk MI A1 yang tersedia di Lazada habis terjual. Ketiga yaitu produk Redmi 5i merupakan salah satu produk terbaru keluaran Xiaomi. Dalam pemberitaan di Shindo News Desember 2017, produk Redmi 5A habis terjual hanya dalam waktu 3 menit saja. Jadi penulis menarik kesimpulan di mana pola iklan yang digunakan Xiaomi hampir sama dari setiap produk yang dipasarkannya. Tidak ada perbedaan signifikan. Terbukti dengan ketiga contoh iklan di atas, di mana Xiaomi kebanyakan menggunakan background satu warna dan juga hanya mencampurkan gambar. Dari kesimpulannya, dari hasil pembahasan mengenai analisis iklan tradisional PT Jarum,
Bonus dapat menyimpulkan tujuan dari PT Jarum menggunakan tradisional marketing seperti memasang billboard dan spanduk iklan di TV dan mengadakan event-event dalam memasarkan produknya adalah bertujuan untuk menciptakan brand awareness dan untuk menarik konsumen baru, baik mereka yang bukan perokok atau mengawasi konsumen rokok dan brand lainnya. Yang kedua, dari hasil pembahasan mengenai analisis iklan digital Xiaomi, Bunus dapat menyimpulkan tujuan dari pemilihan media internet sebagai sarana penjualan promosi dan iklan produknya adalah langkah yang tepat yang diambil Xiaomi karena perkembangan teknologi yang pesat membuat revolusi yang besar bahkan di bidang bisnis di mana sekarang ini banyak kegiatan yang beralih secara online. Sisikan metode yang digunakan seperti social advertising, chatroom, bekerjasama dengan e-commerce termuka, menjadikan produk dan iklannya viral saat efektif. Dan berhasil terbukti di era sekarang banyak orang atau sebagian besar orang pasti mengenal dan tahu produk smartphone Xiaomi. Itu dia kesimpulan dari analisis iklan tradisional Jarum dan iklan digital Xiaomi. Saya cukupkan presentasi ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.